Halo semuanya, dan nama budaya, salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anabel Morin Cherry Terestian dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan nomor induk mahasiswa 24095-11084. Dan pada video kali ini untuk mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, saya ingin membahas mengenai suatu kasus tetanus atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang akut pada kucing. Jadi pada video kali ini secara spesifik saya ingin membahas salah satu studi kasus yang menurut saya paling menarik. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti Zilli, Hobler, Ives, dan Schmidt pada riset mereka yang berjudul Case Report, A Severe Case of Generalized Tetanus in a Young Cat. Dan link untuk membaca riset mereka ada di deskripsi video ini. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat kasus ini itu sangat menarik? Jadi pada kasus ini, para peneliti memaparkan sebuah kasus yang sangat parah pada seekor kucing muda. Padahal spesies kucing itu secara historis sudah terkenal karena memiliki resistensi alami yang sangat tinggi terhadap toksin tetanus. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut kasusnya, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu apa sih itu terutama bakteri Clostridium tetani. Clostridium tetani adalah bakteri gram positif yang anaerob atau merupakan bakteri yang hidup tanpa oksigen dan mampu membentuk spora yang bisa bertahan di tanah selama tahun-tahun. Nah, bakteri ini juga bisa menghasilkan neurotoksin yang sangat kuat. Toksin ini bernama tetanospamine, dan toksin inilah yang menyebabkan penyakit tetanus yang mungkin kita sebagai masyarakat sudah sering mendengar. Tapi tidak seperti infeksi bakteri pada umumnya, tetanus itu tidak menyebabkan demam atau septikemia, sedangkan toksin ini bekerja dengan cara yang lebih spesifik. Ia bergerak ke sistem saraf pusat dan memblokir sinyal berhenti atau neurotransmitter inhibisi seperti glisin dan GABA untuk otot. Akibatnya, otot-otot itu tidak bisa relaksasi dan terus berkontraksi. Ini menyebabkan kelumpuhan spastik atau kekakuan otot yang parah dan tentunya menyakitkan bagi para pasien. Nah, tidak heran lagi kenapa masyarakat sudah banyak mengenal tentang penyakit tetanus, karena pada hewan, kuda, dan manusialah spesies yang paling rentan terhadap toksin ini. Sedangkan anjing sudah terkenal cukup resisten dan kucing dianggap sebagai salah satu spesies yang paling resisten. Namun, perlu diingat kalau resisten bukan berarti kebal. Penularan dari bakteri ini terjadi bukan karena misalnya tertelan, melainkan ketika spora dari tanah atau mungkin dari kotoran yang mengkontaminasi luka tusuk yang tajam, lingkungan yang minim oksigen di dalam luka inilah yang membuat spora itu ideal untuk aktif atau disebut juga germinasi, lalu berkembang biak dan mulai memproduksi toksin mematikan yang sehingga membuat otot itu kaku. Nah, mari kita masuk ke kasus dari Zilli dan rekan-rekannya ini. Pasien dari kasus ini merupakan seekor kucing domestic shorthair betina yang berusia 10 bulan dengan berat hanya 3 kg. Jadi kucing ini dibawa ke klinik dengan riwayat yang lesu dan luka kronis yang terinfeksi parah di kaki belakang kirinya. Nah, 3 hari sebelumnya ternyata kucing ini ditemukan setelah hilang selama 2 hari dan penyebab lukanya masih belum diketahui. Dan saat diperiksa lebih lanjut, kaki tersebut telah membengkak dan menunjukkan adanya emfisema subcutaneus atau udara di bawah kulit. Nah, pemeriksaan darah lalu dilakukan dan menunjukkan anemia ringan, SAA atau serum amyloid A yang tinggi, gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipokloremia, dan hiperkalemia, dan peningkatan kreatin kinase serta parameter hati. Para dokter hewan lalu memutuskan untuk melakukan eksplorasi bedah pada luka tersebut. Nah, selama operasi ditemukan kalau ternyata otot-otot di paha sudah nekrotik atau dalam kata lain sudah mati dan banyak pembuluh darah yang tersumbat atau trombosis. Nah, setelah operasi ini, semakin terlihat jelas kalau diagnosisnya itu bukan hanya sekedar luka, tapi necrotizing vasculitis atau infeksi pemakan daging yang sangat parah. Saking parahnya, kaki tersebut akhirnya harus diamputasi di sendi panggul. Nah, disinilah gejala tetanus mulai muncul. Karena 1 hari setelah operasi, kucing mulai menunjukkan kontraksi otot ringan di dahi dan peningkatan tonus otot di kaki belakang kanannya atau kaki yang sehat. Dan Bahkan 2 hari setelah operasi, jadi 1 hari kemudian, gejala neurologisnya memburuk dengan sangat cepat. Kucing mengalami peningkatan tonus ekstensor secara generalisata atau kaku di
seluruh tubuhnya, lalu juga mengalami opsitotonos atau punggung yang melengkung ke belakang dan menjadi sangat-sangat sensitif terhadap cahaya dan suara atau yang lebih sering disebut hiperestesia. Akhirnya, berdasarkan riwayat luka yang sangat parah ini dan gejala klinis yang semakin progresif, diagnosa tetanus generalisata pun ditegakkan, dan perawatan intensif segera dimulai dan diberikan kepada kucing ini. Karena tetanus adalah nursing disease, jadi kucing ini harus ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang gelap dan tenang. Ia juga diberikan relaksan otot seperti midazolam dan metocarbamol, serta antibiotik metronidazole. Dan ia makan pun harus melalui selang nasoesophageal. Menariknya, dalam kasus ini, tetanus antitoksin atau TAT itu tidak diberikan justru. Dan para penulis juga memberitahu kita melalui research-nya kalau mereka memutuskan untuk tidak memberikannya karena beberapa alasan. Pertama, karena kucing ini dikenal sangat resisten, dan kedua, risiko shock anafilaksis dari antitoksin juga masih ada, dan terakhir, operasi amputasi yang merupakan sumber toksin ini sudah terlanjur dilakukan. Hari-hari terus berlalu dan meskipun parameter darahnya membaik, kondisi neurologis dari kucing ini terus memburuk. Bahkan 4 hari pasca operasi, ia mulai mengalami kejang tetanus yang parah, disertai dengan hipertemia atau demam tinggi dan juga aritmia jantung atau detak jantung yang tidak teratur. Hingga akhirnya meskipun telah diberikan perawatan yang sangat intensif, termasuk penambahan obat lain seperti dantrolin dan dexmedetomidine, kucing tersebut akhirnya meninggal 7 hari pasca operasi akibat hentian dari jantung dan pernafasan. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus ini? Menurut saya, laporan dari Zilli et al. Ini memberikan kita 3 pelajaran yang sangat penting. Pertama, kalau resisten itu bukan berarti kebal. Kasus ini adalah bukti nyata kalau kucing, meskipun memiliki resistensi alami yang tinggi, tetap dapat menderita tetanus generalisata bahkan dalam bentuk yang sangat parah. Sehingga perawatan intensif dan riset lanjut mengenai tetanus pada kucing ini tetap diperlukan. Kedua, kasus ini juga menegaskan kalau tetanus adalah diagnosis klinis yang memerlukan kemampuan dokter hewan untuk mengenali konstelasi dari gejala-gejala unik seperti kekakuan ekstensor, risus sarcoidonicus, dan prolaps membrana niquitans yang menjadi kunci untuk penanganan tetanus yang cepat dan tepat. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu pentingnya perawatan intensif untuk nursing disease. Tadi juga sudah sempat saya singgung, yaitu tetanus terutama dalam kasus ini terlihat sebagai salah satu contoh dari nursing disease di mana keberhasilan atau upaya penyelamatan bagi pasien-pasien nursing disease ini sepenuhnya bergantung pada kualitas perawatan suportif 24/7 yang tanpa henti untuk mengelola gejala-gejala yang terutama unik. Akhir kata, saya harap kedepannya semakin banyak riset-riset ataupun studi kasus mengenai tetanus ini sehingga bisa berkembanglah teknologi ataupun upaya-upaya untuk perawatan intensif terutama untuk pasien-pasien yang mengalami nursing disease atau tetanus. Terima kasih karena telah menonton video ini dan jangan lupa untuk membaca research paper dan juga referensi lain yang saya gunakan untuk video ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini ataupun kasus tetanus pada feline pada umumnya. Sekali lagi, terima kasih dan selamat tinggal.